Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 27 Januari 2023. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 21. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kami nafas kehidupan dan juga hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar dengan fokus Tuhan, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami dengarkan dengan baik, bahkan bisa terus menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari ke depannya. Kami serahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telajangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan berkawan dengan kegelapan. Saudara-saudara seiman, tentu kita sepakat bahwa yang namanya gelap butuh cahaya,
karena bekerja dan beraktivitas dalam kegelapan akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan banyak hal untuk melancarkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Paulus berpesan kepada anak-anak terang agar cara hidupnya berbeda dengan kehidupan anak-anak gelap. Paulus menjelaskan bahwa memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka. Dalam arti bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti mereka yang selalu hidup dalam kegelapan. Karena itulah Paulus mendorong orang Kristen agar menjadi terang yang akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran seperti karakter Kristus, yakni hidup mengucap syukur dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran untuk merancangkan sesuatu yang jahat, sebab iblis dapat berusaha menguasai hati kita. Sebaliknya, arahkanlah hati kita dipenuhi Roh Kudus sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu dengan benar sambil memuliakan Tuhan, mengerti kehendaknya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga semua ucapan dan tindakan kita menjadi ungkapan syukur dan pujian untuk selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang, sehingga kita pun harus hidup dalam terang. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang siapa kami sebenarnya, yaitu anak-anak yang sudah ada dalam terang Kristus Yesus. Bantu kami Tuhan jemaat-Mu supaya kami bisa terus memancarkan terang yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu hidup memuliakan nama-Mu, hidup mengucap syukur kepadamu, dan hidup dalam takut akan Engkau. Kiranya kehidupan kami sehari-hari, tindakan, sikap, maupun perkataan kami boleh memancarkan bahwa kami adalah anak-anak terang. Kami mau juga menyerahkan kehidupan kami pada hari ini, bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan pulihkan kekuatan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya selalu menghibur kami yang sedang dalam duka cita. Biarlah juga Tuhan kami yang saat ini mungkin menghadapi berbagai masalah, kami boleh terus berpegang dan berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami yang kami bawa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.